Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nur Hadira, kelas A1, Fakultas Sains Prodi Farmasi, Universitas Mandala Waluya Kendari. Anatomi Fisiologi Manusia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi hidung, lidah, dan kulit. Oke, kita akan pindah ke slide selanjutnya. Pertama, kita akan membahas tentang anatomi hidung. Hidung terdiri atas struktur yang membentang dari nares anterior hingga ke arah posterior yang memisahkan rongga hidung dan nasofaring. Vakum nasi mempunyai 4 dinding, yaitu yang pertama, dinding medial, kedua, lateral, ketiga, inferior, 4, superior. Berhubungan dengan nasofaring melalui koana di sebelah kanan lateral dan depan dibatasi oleh nasus externus. Di sebelah lateral belakang berbatasan dengan orbita. Oke, kita akan pindah ke slide selanjutnya. Selanjutnya yaitu dasar hidung. Dasar hidung dibentuk oleh prosesus palantina os maxilla dan prosesus horizontal os palantum. Sedangkan di daerah apex nasi, septum nasi disempurnakan oleh kulit, jaringan subkutis, dan kartilago alaris major. Kemudian dinding lateral. Dinding lateral dapat dibagi menjadi 3. Pertama, anterior terdapat prosesus frontalis os maxilla. Kedua, di medial terdapat os ethmoidal. Ketiga, os maxilla serta concha. Berikut adalah gambaran concha. Bisa dilihat. Pertama, dengan dinding lateral membentuk rongga menuju meatus. Kemudian meatus inferior, medius, dan superior. Terakhir, M inferior menuju muara ductus lacrymalis. Oke, menuju slide selanjutnya, septum hidung. Septum membagi vakum nasi menjadi ruang kanan dan kiri. Bagian posterior dibentuk oleh lemina perpendicularis ostemoid. Bagian anterior oleh cartilago septum, premaxilla, dan columella membranosa. Kemudian kita masuk di fisiologi hidung. Beberapa fungsi fisiologi hidung yaitu: pertama, respirasi untuk mengatur kondisi udara. Kedua, penciuman dan reservoir udara untuk menampung stimulus penghidu. Ketiga, fonetik berguna untuk resonansi suara. Terakhir, statistik dan mekanik untuk meringankan beban kepala. Oke, slide selanjutnya kita akan masuk di anatomi lidah. Lidah adalah suatu organ maskular yang berhubungan dengan pengunyahan, pengucapan, dan pengecapan yang terletak pada sebagian rongga mulut dan faring. Lidah dapat dibagi menjadi 3, yaitu radix, corpus, dan apex. Persarafan lidah dapat dibagi menjadi 3, yaitu saraf sensorik, saraf pengecap, dan saraf motorik. Kemudian di slide selanjutnya kita akan bahas tentang vena lidah. Vena lingualis profunda terletak pada membran mukosa bagian lateral bawah lidah. Vena lingualis profunda dan vena sublingualis di daerah posterior dari otot hoyglossus lalu berjalan menuju vena jugularis. Oke, di slide selanjutnya ada fisiologi lidah. Lidah adalah organ yang sebagian besarnya terdiri
dari otot dan dilapisi oleh jaringan lembab berwarna merah muda yang disebut dengan mukosa. Di permukaan lidah terdapat struktur yang membentuk seperti rambu-rambu halus bernama papila. Papila inilah yang membuat lidah terasa sedikit kasar saat disentuh. Sensasi pengecapan terjadi karena rangsangan terhadap berbagai reseptor. Pengecapan ada sedikitnya 13 reseptor kimia yang ada pada sel-sel pengecapan, antara lain 2 reseptor natrium, 1 reseptor klorida, 1 reseptor adenosin, 1 reseptor inosin, 1 reseptor manis, 1 reseptor pahit, 1 reseptor glutamate. Kemudian di slide selanjutnya kita akan membahas tentang anatomi kulit. Kulit adalah suatu organ pembungkus seluruh permukaan luar tubuh. Seluruh kulit beratnya sekitar 16% berat tubuh. Secara embriologis, kulit berasal dari 2 lapis yang berbeda. Lapis luar adalah epidermis yang merupakan lapisan epitel berasal dari ektoderm. Sedangkan lapisan dalam yang berasal dari mesoderm adalah dermis atau corium yang merupakan suatu lapisan jaringan ikat. Kemudian kita masuk di fisiologi kulit. Kulit memiliki banyak fungsi yang berguna dalam menjaga homeostatis tubuh. Fungsi-fungsi tersebut dapat dibedakan menjadi fungsi proteksi, fungsi absorpsi, fungsi ekskresi, fungsi persepsi, fungsi pengaturan suhu tubuh, dan fungsi pembentukan vitamin D. Di slide selanjutnya ada pembentukan warna pada kulit. Warna pada kulit dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu pigmentasi epidermis, sirkulasi kapiler. Pigmentasi epidermis dipengaruhi oleh 2 pigmen, yaitu kerotin dan melanin. Kerotin merupakan pigmen merah jingga yang berkumulasi di epidermis. Sedangkan melanin merupakan pigmen kuning coklat atau hitam yang diproduksi oleh melanosit. Di slide terakhir ada efek penuaan pada kulit. Usia yang menginjak 40 tahun akan memberikan gambaran penuaan berupa perubahan-perubahan tertentu pada kulit. Kebanyakan perubahan tersebut terjadi di lapisan epidermis. Oke, terima kasih. Itu adalah PowerPoint yang saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.